Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita pagi ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 23 Oktober 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Amos, pasal yang ke-9 ayat 15. Amos 9 ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan menanam dan tidak akan mencabut lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, Allah memang tegas terhadap dosa. Itu sebabnya Ia tidak dapat berkompromi dengan dosa dan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Namun Allah juga penuh kasih. Ia memberikan janji-janji pemulihan bagi rencana selanjutnya. Kedua sifat Allah tersebut di ataslah, yaitu menghukum orang berdosa dan penuh kasih, yang mau disampaikan nats renungan kita hari ini. Saudara-saudara kekasih, pada masa Nabi Amos, Israel sedang menghadapi situasi yang sulit karena mereka sedang terbuang. Mengapa terbuang? Karena dosa mereka yang selalu melawan Allah. Tuhan memberi mereka harta, kemakmuran, tetapi justru mereka pergi menyembah dewa-dewa lain. Karena itulah Tuhan menghukum mereka. Sebenarnya maksud Tuhan menghukum adalah agar mereka mau bertobat dan berbalik mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak. Mereka justru menjadi putus asa, merasa seolah-olah Tuhan tidak akan mampu lagi menyelamatkan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah kalah dan tidak mau dan tidak sanggup lagi menyelamatkan mereka dari pembuangan itu. Mereka frustrasi dan putus asa. Dalam situasi itulah Tuhan berbicara kepada umat Israel melalui Nabi Amos. Melalui Nabi Amos, Allah menjanjikan pemulihan atas Israel untuk menguatkan iman percaya mereka. Hal inilah kehebatan dari Allah kita. Hukuman bukanlah kata akhir, tetapi di balik semua hukumannya itu, Allah sendiri bertindak untuk menyediakan keselamatan dan akan memulihkan. Di akhir kitabnya, Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Jika Ia memberikan hukuman karena kasih-Nya kepada umat manusia, maka Ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan. Karena tujuan utama penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Dalam nats ini Tuhan Allah berkata, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Artinya Allah akan memulihkan umatnya. Mereka akan pulang untuk membangun kota, menanam dan membangun kebun. Mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan.
dan akan menanam mereka di tanah mereka, sehingga mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah diberikannya kepada mereka, bahwa mereka akan tetap mendiami negeri perjanjian yang dianugerahkan Allah kepada mereka selamanya. Janji pemulihan Tuhan tidak pernah setengah-setengah kepada umatnya, sama seperti janji Tuhan bahwa pemulihan Tuhan itu seperti Tuhan sedang menanam tanaman dan tanaman itu tidak akan dicabut lagi. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Amos kepada umat Israel juga menjadi firman Tuhan kepada kita saat ini. Tuhan Allah akan memulihkan dan mengangkat kita dari segala persoalan yang kita alami, baik masalah ekonomi, keluarga, keuangan, pendidikan, pekerjaan, bisnis maupun usaha, serta akan membangun negeri tercinta seperti sedia kala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah dengan iman yang teguh, percaya dan mengimani bahwa Dia berkuasa menanam kita sehingga tidak akan dicabut dari negeri yang telah diberikan kepada kita dengan berkelimpahan? Apakah kita sudah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa percaya bahwa Tuhan berkuasa menjadikan kehidupan kita kembali normal, sehingga kita semakin setia beribadah, bersujud, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya? Marilah kita jawab pertanyaan ini di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji, syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah disapa oleh sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu, agar firman-Mu menjadi cahaya terang hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.